Saudara dan saya harus sadar, saat kita menutupi kelemahan kita, saat kita menutupi stres kita, kita pendem di dalam, kita nggak pernah cerita, kita nggak nunjukin, kita nggak ngomong sama Tuhan apa yang terjadi, malah tambah stres, malah tambah beban, malah tambah not okay. Yesus mengatakan, aku sedih seperti mau mati rasanya untuk menunjukkan. Jangan sembunyiin itu, jujur aja. Dan saya lihat banyak pergumulan-pergumulan yang sedang dialami oleh jemaat Tuhan. Dan satu hal yang saudara harus tahu, saat saudara memberikan kepada saya pokok doa saudara di mana saudara sedang menghadapi masalah, saudara juga harus tahu bahwa saya juga punya masalah. Saudara, kalau ada jemaat datang sama saya, Pak Pendeta, saya punya masalah, saya sebenarnya mau jawab, saya juga, Bu. Saudara, sebenarnya saya sebagai hamba Tuhan juga punya masalah yang banyak yang saya juga tidak bisa sampaikan kepada saudara. Dan beberapa hari yang lalu di acara Sela juga saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya capek Tuhan. Itu doa saya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, I'm very very tired. Saudara, ini udah bulan ketiga di mana we are online. Dan banyak orang tidak sadar bahwa bagi kami hamba-hamba Tuhan ini merupakan juga waktu yang sangat berat buat kami, terutama bagi kami yang harus khotbah di depan kursi-kursi yang kosong seperti hari ini. Dan 3 bulan ini saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya capek. Dan tiba-tiba Tuhan bicara gini, Tuhan kasih satu kalimat, I'm not okay. Saudara bisa bayangin tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati saya kalimat itu, I'm not okay. Kan ini sedikit nggak konvensional ya. Kalau bicara tentang keraguan, ketakutan, kesembuhan, that's normal. But kalimat I'm not okay yang Tuhan taruh dalam hati saya, ini nggak normal bagi saya. Dan Tuhan ingatkan kepada saya, emang apa lagi yang normal dalam hidup kita sekarang? Dan Tuhan ingetin saya, ada satu ayat di dalam Alkitab yang mendukung kalimat ini. Coba buka Markus 14 ayatnya ke-34. Sebelum ditampilkan, saudara harus tahu kalimat ini disampaikan oleh seorang tokoh yang sangat luar biasa yang kita sembah setiap minggu. Silakan. Bukan. Ayatnya yang ke-34. Itu bukan. 14 ayatnya ke-34. Ini 30 berapa ini? Nah, Markus 14 ayatnya ke-34. Saudara, dikatakan seperti ini. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Sekali lagi saya ulangi. Lalu katanya, perhatikan kata N besar. Katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan siapa yang mengucapkan kata-kata ini? Namanya adalah Yesus. Tuhan Yesus yang kita tahu melakukan mujizat-mujizat, berkat-berkat dan hal-hal yang luar biasa. Dia mengatakan kalimat itu, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dan itu mirip konteksnya dengan apa yang saya doakan kepada Tuhan. Tuhan, saya capek Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bukan cuma ngomong capek, dia berkata, aku sedih, I'm depressed, seperti mau mati rasanya. Karena itu saya hari ini berikan tema khotbah saya, yaitu I'm not okay. Ini tema khotbah saya. Dan saya yakin banyak dari kita bisa relate dengan judul ini, yaitu I'm not okay. Saudara, sejak kecil saya dididik atau didoktrin di gereja, tentunya banyak dari kita juga, bahwa orang Kristen harus punya iman. Setuju dengan saya? Silakan saudara, sebelum kita lanjutin kasih hashtag I'm not okay. Silakan, dengan jujur katakan. Saya selalu dididik bahwa sebagai orang Kristen you need to have faith. Imanmu harus kuat,
Imanmu harus teguh. Karena itu muncullah sebuah budaya, kalau kita ketemu sama orang, kita tanya kabarnya, bro, sis, pak, bu, gimana kabarnya? Selalu jawaban kita adalah apa? Luar biasa. Apapun yang terjadi, dimanapun, ya apa kabarnya? Luar biasa, pak. Gimana kabarnya? Luar biasa. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kenapa? Karena kata luar biasa itu sinonim dengan iman yang kuat. Itu sebuah refleks yang kita buat. Dan kita tinggal di sebuah komunitas, kita tinggal di sebuah budaya di mana it's not okay to be not okay. Pak, cek banyak oke-nya. Sekali lagi saya ulangi, kita tinggal di sebuah komunitas where it's not okay to be not okay. Saat kita menjadi orang yang sedang lemah, saat kita menjadi orang yang sedang stres, seringkali orang akan ngomong, kurang imanmu, kurang kuat kamu, kurang doa kamu. Tetapi jujur kalau kita mau katakan, kita sekarang ini di masa-masa ini, we're not okay. Kondisi kita, kondisi keuangan kita not okay. Banyak orang kesehatannya not okay. Banyak orang mengalami keluarganya not okay. Dan kita harus jujur tentang itu. Saya tulis di slide apa yang menyebabkan kita menjadi not okay. Yaitu yang pertama yaitu ketakutan. Yang kedua yaitu stres. Dan yang ketiga adalah beban yang berat. Sekali lagi saya ulangi, tetap di sini. Apa yang menyebabkan kita menjadi not okay di dalam hidup kita? Yang pertama ketakutan. Banyak orang hari-hari ini lagi takut dengan corona, banyak orang-orang takut dengan resesi, banyak orang-orang takut dengan hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Yang kedua, banyak orang-orang lagi stres hari-hari ini. Banyak WA, Pak saya stres, Pak saya capek. Dan yang ketiga karena beban, karena ada cicilan yang harus ditanggung, karena ada biaya untuk anak kita yang harus kita tanggung. Segala beban itu membuat kita not okay. Apalagi di masa-masa kayak gini, gaji dipotong 50%. Apalagi toko jadi sepi, restoran jadi sepi. Dan itu menyebabkan banyak orang-orang Kristen menjadi not okay. Karena itu hari ini jangan pernah malu untuk mengatakan I'm not okay. Kenapa? Karena Yesus pun mengatakan aku takut seperti mau mati rasanya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kenapa Yesus harus menyampaikan ini kepada murid-muridnya? Kenapa Yesus, Raja di atas segala raja, dia adalah Mesias yang sanggup melakukan segala perkara? Why? Yesus harus ngomong gini. Kenapa Yesus harus ngomong sama muridnya 3 orang, yang namanya Petrus, yang namanya Yohanes, dan yang namanya Yakobus? Why did he say he was not okay? Karena yang pertama, karena jawaban yang pertama adalah Yesus ingin mengajarkan kepada kita hari ini yang sedang mengikuti ibadah ini, yaitu yang pertama, kenapa Yesus berkata I'm not okay? Karena Yesus ingin ngajarin it's okay to be not okay. Saat kita lemah, saat kita takut, saat kita ragu, saat kita stres, saat kita terbeban, itu hal biasa. Dan Yesus ingin mengatakan jangan malu untuk mengatakan itu, karena aku pun juga pernah mengalami itu. Kita diajarkan, kita didoktrin, jangan tunjukin kelemahanmu. Kalau bisa kamu harus kelihatan kuat all the time, kamu harus beriman, kamu harus ngomong gini. But sometimes kenyataannya adalah kita sedang lemah. Setuju dengan saya? Kita ngobrol dengan orang, gimana kabarmu? Luar biasa. Pertanyaan saya, benar luar biasa? Di saat cicilan itu saudara gak bisa bayar, apakah luar biasa? Dan Yesus mengajarkan di sini, hey, kalau kamu sedang lelah, kalau kamu sedang capek, kalau kamu sedang not okay, kalau kamu sedang stres, kalau kamu sedang berbeban berat, that's okay. Tuhan gak menghakimi saudara karena saudara stres. Tuhan gak di atas sana marah, anak ini kok gak beriman. No. Yesus mengerti dengan jelas, Yesus tahu dengan jelas that we are not okay. Kita didoktrin harus tunjukin kekuatan, jangan tunjukin kelemahan. Tapi saudara dan saya harus sadar, saat kita menutupi kelemahan kita, saat kita menutupi stres kita, kita pendem di dalam, kita nggak pernah cerita, kita nggak nunjukin, kita nggak ngomong sama Tuhan apa yang terjadi, malah tambah stres, malah tambah beban, malah tambah not okay. Yesus mengatakan, aku sedih seperti mau mati rasanya untuk menunjukkan. Jangan sembunyiin itu. Jujur aja, jangan disimpan. Dan hari ini saat saudara dan saya mau jujur tentang kondisi saudara dan saya, saat saudara dan saya mau jujur tentang kelemahan kita, saat kita mau jujur tentang ketakutan dan
Dan apapun yang kita alami, apa yang kita alami, kita akan ngalamin kelegaan. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, datanglah kepadaku yang berbeban berat. Kalau kita hanya menyembunyikan beban itu, kalau kita hanya menyembunyikan stres itu, kalau kita menyembunyikan ketakutan itu, dan kita tidak pernah bawa ke kaki Yesus, dan kita hanya menyimpan di dalam, kapan kita mengalami kelegaan? Saudara, yang pertama, kenapa Yesus mengatakan ini kepada jemaatnya? Karena Yesus ingin menunjukkan it's okay to be not okay. Dan yang kedua, kenapa Yesus menunjukkan kelemahannya? Dia menunjukkan aku seperti mau mati rasanya. Karena dia ingin mengajarkan kepada kita, dia mau nunjukin kepada kita bahwa dia pernah ngalamin itu. He's been through it. Coba kita buka Alkitab sama-sama. Ibrani pasalnya yang keempat. Ibrani pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Ibrani pasalnya yang keempat, ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Sama-sama saudara baca di rumah. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yang kedua, kenapa Yesus harus menunjukkan kelemahannya di detik-detik terakhir? Karena dia menunjukkan, kalau hari ini kau sedang lemah, kalau hari ini kau sedang sedih seperti mau mati rasanya, kalau hari ini kau sedang capek, kalau engkau hari ini sedang terbeban, saudara harus tahu bahwa Yesus juga pernah ngalamin hal yang sama. Dikatakan, Alkitab mencatat Yesus pernah merasakan apa yang kita rasakan. Ia turut merasakan kelemahan kita. Dan Yesus ingin kita tahu hari ini, kalau saudara sedang stres, sedang sedih, seperti mau mati rasanya, Yesus juga pernah ngalamin itu. Dan Yesus yang sama yang telah bangkit, yang hari ini kita akan makan tubuh dan darahnya, dia yang pernah ngalamin itu, sanggup memberikan saudara kekuatan untuk melewati segala hal yang saudara sedang hadapi. Saudara, Pak, saya takut tentang masa depan. Yesus juga sedang takut pada saat itu, karena dia takut, karena dia tahu apa yang akan dia alami. Dia tahu dia akan dipaku tangannya, dia tahu dia akan harus dicambuk 39 kali, dia harus tahu dia harus mengangkat salib itu yang begitu berat. Dia takut. Apalagi yang Yesus pernah ngalamin, Yesus pernah kecewa. Ada yang lagi kecewa hari ini? Yesus pernah kecewa kapan? Di saat Yesus sedang berdoa, saat dia mengajak tiga murid yang lain untuk tiga murid yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes untuk berdoa, apa yang mereka lakukan? Tidur. Silakan saudara tulis hashtag jangan tidur. Saudara, jangan saudara lagi nonton di kasur saudara liar-liar terus tiba-tiba. Silakan saudara tulis sebanyak-banyaknya supaya muncul. Ojo tidur atau jangan tidur. Kalau saudara dari Surabaya silakan pakai ojo turu. Tapi kalau saudara dari Sulawesi, saudara dari luar kota, jangan tidur. Saudara, Yesus kecewa banget. Tiga murid yang dia percaya, tiga murid yang dia andalkan, tiga murid yang sangat dekat dengan dia, di saat Yesus sedang ketakutan, mereka tidur. Ada yang lagi kecewa hari ini? Ada yang kecewa sama bos saudara, ada yang kecewa sama keluarga, ada yang kecewa sama orang tua, ada yang kecewa sama mertua, ada yang kecewa sama menantu. Yesus juga pernah kecewa. Dan yang ketiga, Yesus ngalamin yang namanya alone, sendirian. Ada yang ngerasa lonely hari ini? Ada yang ngerasa seperti saudara sendirian? Yesus juga pernah ngalamin. Pertama kali Yesus panggil, hey, bangun, berdoalah, berjaga-jagalah. Tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Moto dari gereja kita. Tapi kedua kali Yesus lihat, dibiarin. Yesus harus sendirian hadapin begitu besar pencobaan. Dan bukan hanya itu, Yesus sendirian menjalani salib. Petrus yang berkata, Yesus mati bersama dengan kau, aku juga mau. Lari nyangkal 3 kali. Yesus sendirian. Dan pertanyaan saya gini, kalau Yesus aja pernah bilang dia not okay, kalau Yesus aja pernah terbeban, Yesus aja pernah stres, Yesus aja pernah ketakutan, kok bisa kita nggak pernah takut? Kok bisa kita nggak pernah lemah? Kok bisa kita nggak pernah stres? Saudara, kenapa Yesus harus ngalamin itu dan kenapa Yesus harus menyampaikan itu kepada kita? Supaya semua kelemahan dan persoalan kita bisa berkata, saya sanggup dan saya bisa tanggung semua perkara itu. Kenapa? Karena Yesus yang tinggal di dalam kita. He is that in us. Pernah ngalamin itu dan dia menang atas itu.
Hari ini saudara, kalau saudara dan saya, saudara sedang ngerasa lemah, saudara sedang ngerasa capek, that's okay. Hari ini saya tidak menghakimi saudara, saya tidak bilang harus beriman, no. That's okay. Kalau saudara sedang berada di titik rendah dalam hidup saudara, saudara sedang ketakutan, saudara sedang capek, I understand. Dan bukan hanya saya yang mengerti, Yesus juga ngerti. Dan Yesus pernah ngalamin itu. Tetapi Yesus tidak hanya ngalamin, tetapi hari ini dia berikan solusi untuk saudara dan saya. Hari ini setiap kelemahan kita, ketakutan kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di saat nanti kita makan tubuh dan darah Yesus ini, kita diingatkan semua kelemahan kita, ketakutan kita yang kita alamin udah ditanggung sama Yesus di atas kayu salib ini. Dan hari ini saya mau tutup khotbah saya dengan untuk share kepada saudara bagaimana saudara dan saya bisa menemukan solusi di saat kita sedang stres, di saat kita not okay, di saat kita sedang stres, di saat kita sedang lemah, di saat kita capek seperti kita mau mati rasanya. Kita buka yang pertama di dalam Markus pasalnya ke-14 ayatnya ke-35. Matius pasalnya ke-14 ayatnya ke-35. Silakan bisa ditampilkan. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Yang pertama, apa solusi to not okay? Apa solusi saat kita sedang merasa kita capek, lemah, stres, takut, ragu? Yang pertama, I'm not okay, but I can pray about it. Memang hari ini saya sedang lemah, saya sedang mau mati rasanya, but I can pray about it. Saya bisa doa untuk itu. Saudara, Tuhan taruh dalam hati saya sebuah kalimat gini. Sekarang ini kita sedang berada di masa-masa di mana banyak orang punya waktu yang begitu banyak, waktu free time yang begitu banyak. Kita banyak di rumah, tetapi isi hati Tuhan itu seperti ini. Tuhan hari-hari ini merasakan semakin banyak kita punya waktu luang, semakin dikit kita berdoa sama Tuhan. Ada berapa banyak dari saudara yang merasakan bahwa di masa-masa PSBB jam doa saudara mulai berkurang? Karena biasanya saat kita punya pekerjaan, kita punya rutinitas, kita pulang kerja, kita ngelakuin, kita makan, lalu malam kita doa. Tapi sekarang di mana nggak ada timetable lagi, di mana nggak ada, kita bebas the whole day. We're on our phones, we're on our laptop, we're on our computer, dan kadang-kadang kita lupa dan akhirnya kita ketiduran dan kita nggak pernah doa sama Tuhan. Saya hari ini harus menyampaikan ini karena meskipun ini sederhana, tapi kita harus ngelakuin ini. Karena banyak orang jam doanya malah berkurang hari-hari ini. Saudara, solusi itu I'm not okay. Yang pertama, I'm not okay but I can pray about it. Meskipun saya ngalamin masalah, tetapi saya bisa doa tentang itu. Saudara, hal yang pertama yang Yesus lakukan di saat dia tidak okay adalah dia berdoa. Tadi kita udah baca. Di saat dia sedang lemah, di saat dia sedang stres, the first thing that he did, hal yang pertama yang dia lakukan adalah dia berdoa. Dan itu yang harus kita contoh di saat kita sedang merasa seperti itu. Kita datang tersungkur. Coba tampilin ayat yang tadi. Dia merebahkan diri. Dia berdoa. Dia merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Dan itu adalah solusi yang tepat, yaitu berdoa. Dan apa yang kita doakan seharusnya memiliki beberapa unsur. Yang pertama, unsur doa kita yang benar adalah harus ada pengenalan yang benar. Doa kita harus dengan pengenalan yang benar. Yesus berkata, Aba Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. That was his prayer. Itu adalah doanya. Harus kenal yang benar. Saat kita berdoa, kita harus tahu sebuah pengenalan bahwa Bapa yang kita sembah, Bapa yang ada di surga, di mana yang kita kepadanya kita berdoa setiap hari, dia adalah Bapa yang bukan menghakimi kita. Dia bukan Bapa yang melihat dari surga, waduh ini, dan dia bukan Bapa yang di surga yang menunggu kita membuat kesalahan, tetapi dia adalah Bapa yang bisa melakukan apapun, dan dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dan yang kedua, unsur doa yang benar adalah harus jujur. Silakan saudara kasih hashtag jujur. Silakan saudara tulis sebanyak-banyaknya, kasih tahu teman-teman saudara, ratusan saudara yang sedang bergabung hari ini. Kasih hashtag, kasih tahu jujur. Saudara yang di rumah ngomong sama suami dan istri, senggol sekarang, jujur.
Sama Tuhan kita harus ngomong yang jujur. Kasih tahu Tuhan apa yang kita rasakan dan apa yang kita inginkan, jangan ditahan. Saat kita datang sama Tuhan, tell Him everything. Tell Him what you feel. Banyak orang tidak jujur. Banyak orang tidak pernah nyampain isi hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya punya kelemahan, jujur sama Tuhan. Ingat, Dia tidak menunggu kesalahan saudara, tapi Dia tunggu pertobatan saudara. Hari ini jujur sama Tuhan. God, I'm tired. Tuhan, saya capek Tuhan. Tuhan, saya stres Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Karena seringkali kita membohongi diri kita sendiri. Dalam doa kita selalu membohongi. Saya kok, jujur sama Tuhan. Saudara, kalau saudara tahu saya sama Tuhan, kalau doa itu apa adanya. Saya doanya jujur sama Tuhan. Tuhan, I'm tired. Kadang-kadang saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku butuh duit. Tuhan, pengeluaranku banyak. Tuhan, aku sedang ini. Kapan terakhir kali saudara jujur sama Tuhan? Atau doa saudara cuma terstruktur dan tidak pernah jujur sama Dia? Yesus berdoa di dalam doanya di Taman Getsemani. Bapak, kalau bisa cawan ini dilalui daripadaku. He was honest. Tuhan, kalau bisa aku nggak mau Tuhan. Yang ketiga, saudara, ya sangat penting bagi saudara dan saya untuk lakukan adalah harus berserah kepada Dia. Itu unsur doa yang benar, yaitu berserah. Silakan saudara tulis di live chat, saudara boleh tulis yaitu berserah. Bukan terserah loh ya, tapi berserah. Coba buka Matius 26 ayat yang ke-42. Silakan saudara tulis berserah. Matius 26:42. Matius pasalnya yang ke-26 ayat yang ke-42. Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Kembali ke slide tadi. Unsur doa yang benar gitu. Yang pertama, harus kenal yang benar. Saat kita doa, sebesar apapun permintaan kita, saudara harus tahu Tuhan Yesus bisa. Yang kedua, harus jujur. Dan yang ketiga, yang menurut saya lebih penting dari semua adalah berserah. Seperti Yesus tadi berkata, biar kehendakmu yang jadi. Artinya apa? Mau dijawab gak dijawab, tetap berserah sama Tuhan. Itu baru doa yang benar. Saudara, hari ini saat saudara merasa not okay, lakukan ini. Doanya harus yang benar. Jangan marah kalau doa saudara tidak dijawab. Karena seperti Yesus berkata, biar kehendakmu yang jadi. Kalau hari ini saudara dan saya meminta pemulihan ekonomi dan belum dijawab, katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau bisa aku gak ngalamin krisis. Tuhan, kalau bisa aku gak ngalamin masalah dalam keuangan. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Itu doa yang powerful. Saya percaya kalau saudara lakukan itu, Tuhan akan memberikan saudara solusi yang terbaik untuk setiap masalah dan pergumulan saudara. Dan yang kedua, kita baca ayat terakhir di dalam Yohanes 19 ayatnya ke-30. Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-30. Saya minta kunci A ya. Ini A ya, oke. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Percaya? Sama-sama katakan amin. Saudara, yang pertama, apa solusi itu I'm not okay? Yang pertama yaitu I'm not okay but I can pray about it. Saya bisa doa untuk itu. Yang kedua, harus saudara dan saya ketahui solusi dari I'm not okay, yaitu I'm not okay but I have to stay. Saya harus bertahan. Silakan saudara tulis di live chat, saya harus bertahan, atau silakan saudara tulis saja bertahan. I'm not okay but I have to stay. Yang pertama, I'm not okay but I can pray about it. Yang kedua, I'm not okay but I have to stay. Saya harus bertahan. Silakan saudara kasih tahu kepada kanan kiri saudara yang lagi di rumah, katakan bertahan.
Saudara, kita tinggal di budaya gini ya. Kita merayakan welcome sama farewell. Setuju dengan saya? Kalau ada ada yang baru masuk nih, baru datang nih, welcoming party. Waduh, kita welcome ya. Coba kalau saudara sedang mengandung, nanti sebelum bayinya lahir aja sudah ada yang namanya bridal shower. We welcome the baby. Lalu ada yang pakai balon, terus balonnya pecah. Duos kalau warna pink perempuan, kalau warna biru laki. Kalau abu-abu saya nggak tahu itu nggak apa, sudah. Kalau kita welcome, kita rayain. Farewell apalagi. Saya udah berkali-kali attend farewell. Apalagi anak-anak muda yang mau keluar negeri, keluar kota. Udah capek saya farewell, saudara ya. Oh, makan farewell, iya sampai ketemu ya, terus kasih pesan-pesan. Aduh, kamu tuh luar biasa, nanti kamu di sana bakal lebih luar biasa. Padahal 6 bulan kemudian ketemu lagi di Surabaya. But we celebrate farewell, we celebrate welcome. Di kantor misalnya ada yang akan keluar, ya akan ada yang pindah ke kerjaan lain, kita kasih farewell, we celebrate. Tetapi pertanyaan saya, pernah nggak kita ngerayain orang-orang yang bertahan? Ada nggak kita merayakan orang ini tetap bertahan di pekerjaan ini, orang ini bertahan di kuliahnya, orang ini bertahan di gereja ini? Ada yang celebrate? Not one. Contohnya di dalam Alkitab 1, kita selalu membahas Petrus yang berjalan di atas air. Setuju dengan saya? Petrus yang keluar dari perahu. Tapi pertanyaannya, pernah kita ngerayain Yohanes yang punya iman untuk tetap di perahu di saat badai sedang bergelora? Kita, Petrus luar biasa, Petrus keluar dari perahu. Tapi yang di perahu kita nggak pernah ngomongin. Ada yang khotbahnya tentang Yohanes yang tetap di dalam perahu. No. We always focus on someone going out and going in, but not the person who is staying. Padahal sebenarnya lebih menakutkan di tengah perahu. Kenapa? Karena kalau Petrus diselamatin sama Tuhan, ya 11 yang lain tenggelam mati. But we never celebrate. We celebrate Peter. Ya, Petrus memang luar biasa. Tapi murid-murid yang lain gimana? Kita nggak pernah celebrate mereka. Padahal sebenarnya bagi saudara dan saya untuk bisa bertahan, saya tulis di slide, itu membutuhkan kekuatan, membutuhkan ketangguhan, dan membutuhkan kesabaran. Untuk saudara bisa bertahan di satu pekerjaan yang sama untuk waktu yang sangat lama, untuk saudara bisa bertahan di satu gereja untuk waktu yang lama, untuk saudara dan saya bisa bertahan di satu pelayanan yang sama, untuk saudara dan saya bisa bertahan di kuliah yang sama, di jurusan yang sama, untuk saudara dan saya bisa bertahan di pernikahan yang sama. Itu membutuhkan sebuah ketangguhan, dibutuhkan sebuah kekuatan, dibutuhkan sebuah kesabaran. Tuhan Yesus was not okay. Dia takut, dia disiksa, dia harus mengangkat salib, dia dicambuk 39 kali, dia capek, tetapi dia memilih untuk bertahan sampai akhir. Sebenarnya untuk Yesus tidak menyelesaikan tugasnya, pemain musik boleh naik, itu bisa. Alkitab mencatat 12 pasukan udah siap nolong Yesus, tapi Yesus memilih untuk bertahan sampai akhirnya. Saudara, kita punya Tuhan yang selalu melakukan segala sesuatu sampai tuntas. Silakan saudara tulis di live chat, tuntas. Apa yang dia akan lakukan dalam hidup saudara pasti tuntas. Tetapi saudara dan saya harus sadar satu hal, sebenarnya dibutuhkan sebuah kesetiaan dari pihak kita untuk mau bertahan di tengah badai. Saya mendengar satu kalimat, kita semuanya berada di badai yang sama tapi di perahu yang berbeda, ya, ada gambarnya itu. Tapi yang membuat kita sama, apakah kita mau bertahan di tengah badai yang sama? Saya tahu bagi saudara yang berada di perahu yang tidak enak, saya tahu itu lebih sulit dari saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan kita tidak pernah memberikan kita lebih dari kekuatan saudara dan saya. I know we are in different boats. Ada saudara yang berada di rumah yang mewah, di mana tabungan saudara masih banyak, sedangkan banyak yang WA yang berkata, Pak, saya untuk bayar kos gak bisa. Tetapi ada sebuah pesan Tuhan, yaitu tetap bertahan. Cocok sekali kemarin ada seorang anak kuliah WA saya,
Kok aku mau keluar dari jurusanku, saya ngomong bertahan aja. Mungkin ada saudara yang hari ini mau mengakhiri nyawa saudara. Mungkin saudara berkata, Pak, saya udah capek Pak, saya mendingan mati aja. Saya capek, saya sedih seperti mau mati rasanya. Yesus juga pernah ngomong gitu. Dan hari ini kalau saudara sudah berada dalam situasi itu, saudara sudah berada di dalam situasi yang sama dengan Yesus. Dan hari ini Yesus tinggal di dalam hidup saudara. Karena itu hari ini kita bisa hidup, hari ini kita bisa diberi kekuatan, kita bisa menanggung segala perkara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Karena salibmu ku hidup. Silakan saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur saudara di rumah. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, oh ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari angkat kedua tangan saudara dan saya katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang silakan saudara mempersiapkan roti dan anggur dan kita bagi berdiri bersama-sama saudara. Katakan mujizat-Mu, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara, saya memiliki sebuah doa. Biarlah ini menjadi perjamuan kudus terakhir kita yang kita lakukan secara online. Karena doa saya adalah biarlah bulan depan, bulan Juli awal kita bisa perjamuan suci di gereja. Ada amin di sini? Amin. Saudara, pelayan-pelayan Tuhan di sini semuanya kangen banget ada jemaat, setuju? Lihat, tunjukin WL-nya. Ini WL yang mukanya udah kepingin lihat jemaat, ya. Ini WL kita 3 setiap minggu selalu melayani, ya, luar biasa. Dan kalau ini perjamuan kudus terakhir kita di online dan kita akan masuki offline setelah ini, saya kepingin kita mengabadikan. Boleh kita ngabadikan? Saudara yang di rumah yang punya Instagram, silakan. Bolehkah saudara foto ruangan saudara sekarang, kondisi ruangan saudara sekarang? Saudara ibadahnya gimana? Mungkin saudara lagi di kasur, it's okay, just take a picture. Dan saudara post di story saudara, dan saudara tag saya, bisa ditunjukin Instagram saya. Saudara tag saya supaya saya bisa lihat di @psmichaelgunawan. Saudara lagi ibadah dimanapun, saudara lagi ibadah di kota manapun, di ruangan manapun, saudara tulis di story, tag saya, dan kasih tulisan Tuhan pernah di sini. God was here. Silakan saudara foto sekarang sebelum kita masuk ke perjamuan suci. Silakan saudara foto cara saudara ibadah sekarang di rumah, di ruang tamu bersama dengan keluarga. Mungkin saudara hari ini nggak pakai hosti, tapi mungkin saudara pakai roti dan saudara pakai soda, ya, karena nggak ada anggur. Tulis God was here. Tuhan ada di sini. Dan biarlah nanti dalam beberapa bulan ke depan, di saat kita berada di gereja, saat kita lihat foto itu, di saat tahun depan, 1 tahun kemudian, di mana di Instagram ada feature di mana this was you 1 year ago, kita diingatkan bahwa ngelewatin badai ini, ngelewatin masa ini, kita juga masih bisa bertahan.
Dan kalau badai ini aja kita bisa bertahan, apalagi badai untuk tahun depan, itu kecil buat Tuhan. Karena itu saya ingin saudara sekarang foto dan saudara tag supaya saya bisa lihat saudara sedang mengikuti ibadah. Dan saya mau lihat kira-kira saudara ibadahnya gimana, kira-kira saudara sedang dalam kondisi ini gimana saudara sekarang. Dan biarlah perjamuan ini, kalau ini merupakan perjamuan suci terakhir kita di masa PSBB ini, let this be a reminder. Biarlah foto itu yang nanti saudara akan tag saya, biarlah menjadi sebuah reminder that He can do anything. Dia bisa ngelakuin segala hal. I'm tired, like you. Saya capek, dan saya yakin saudara sedang capek. Saya stres, saya yakin saudara juga stres. Tapi biarlah roti dan anggur ini mengingatkan kita, it's okay to be not okay. Kita akan minum tubuh dan darah Yesus, dan orang yang sama, yang manusia 100% yang sama, yaitu Yesus juga ngalamin apa yang kita ngalamin. And this ngingetin saudara dan saya, dia menang melawan itu. Kalau dia kalah, kita we're not gonna be doing this. Kalau dia kalah, kalau Yesus kalah, kita tidak akan makan dan minum perjamuan suci. Kalau dia kalah, kalau dia tidak bertahan, kita hari ini tidak beribadah. Tapi karena dia mau bertahan, because He stayed, karena dia mau bertahan di tengah badai, dia mau bertahan di tengah ketakutan, dia mau bertahan di saat dia mau mati. Di situ dia ngalamin kemenangan. Karena itu siapapun saudara, kalau hari ini saudara sedang capek, kalau hari ini saudara sedang stres, hari ini saudara tetap bertahan. Wherever you are, bertahanlah dalam pekerjaan itu, bertahanlah dalam usaha itu, bertahanlah dalam rumah tangga itu. Bertahanlah dan bertahan, and you will see victory.